Halo, perkenalkan nama saya Resitri Mantistorus, NIM 2235156, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya atau kuliah pengantar kewirausahaan. Materi pertama yaitu etika bisnis dalam wirausaha. Pengertiannya yaitu etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan mencakup seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, hingga masyarakat. Banyak bisnis memanfaatkan etika bisnis tidak hanya untuk tetap bersih dan perspektif hukum, tetapi juga untuk meningkatkan citra publik mereka dalam masyarakat. Adapun prinsip dalam menerapkan etika bisnis menurut Sony Keraf. 1. Prinsip otonomi, yaitu berlaku mandiri saat manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkannya. Kedua, prinsip kejujuran sangat dituntun bagi setiap pihak dalam memutuskan hubungan kerjasama serta dalam menyepakati suatu perjanjian. Yang ketiga, prinsip keadilan menanamkan sikap bagi semua pihak untuk berlaku secara adil, yaitu tidak ada sikap membeda-bedakan dari semua aspek seperti aspek ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. 4. Prinsip saling menguntungkan menekankan bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan, yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. Yang kelima, prinsip integritas moral, yaitu tekanan kesadaran para pelaku bisnis bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Materi kedua yaitu etika produk. Etika produk maksudnya yaitu seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Yang ketiga itu etika persaingan. Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah salah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai di dalam bisnis. Keluarga atau dimanapun gelenggang, tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak lain. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam, dan setiap orang pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu, dan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur semua bisnis supaya tetap sesuai dengan hukum dan adil. Hukum bisnis ini adalah memudahkan pembisnis pemula mengetahui yang benar. Jadi hukum bisnis ini semacam mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berlaku sesuai dengan kode etik pembisnis. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala hal aktivitas perdagangan industri di bidang jasa maupun barang. Kita lihat di sini, bisa kita lihat tujuan produksi. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, menggantikan barang-barang yang rusak atau habis, meningkatkan kemakmuran. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Di sini juga kita bisa lihat ada beberapa objek yang bisa dipersaingkan. Yang pertama itu produk yang dimaksudkan itu yaitu produk yang dipersaingkan, baik barang dan jasa harus halal. Yang kedua tuh harganya, harga beli. Harga ini bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Yang ketiga itu tempat
tempat yang digunakan itu harus baik, sehat, bersih, dan nyaman, dan harus dihindari dari hal-hal yang diharamkan seperti gambar porno dan lainnya. Yang keempat, yaitu pelayanan. Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah bicara atau salah kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Thank you. Bye bye.